Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafizan Noval, NIM 2522103. Di sini saya akan membahas tentang konsep jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah suatu sistem yang menghubungkan perangkat seperti laptop, handphone, printer, dan lain-lainnya yang tanpa kabel. Jadi kalau biasanya juga jaringan komputer pakai LAN, jaringan nirkabel menggunakan gelombang data seperti radio atau infrared. Contohnya WiFi di rumah. Pada saat menggunakan WiFi rumah, jaringan nirkabel. Komponen utama dalam jaringan kabel yang pertama ada access point, yang kedua ada wireless, yang ketiga ada router, dan terakhir ada antena. Router bertugas sebagai pengatur lalu lintas jaringan. Dia menentukan kemana jaringan yang dikirim, misalnya dari HP ke server global, ke server Google. Antena berguna untuk memperkuat sinyal WiFi agar menjangkau area yang lebih luas. Manfaat jaringan nirkabel yang pertama, instalasi lebih mudah. Tidak perlu menggunakan kabel yang dibawa kemana-mana, cukup menyalakan router dan semua perangkat bisa terhubung. Dan yang kedua, fleksibel dan mobile, bisa berpindah tempat sambil tetap terhubung ke jaringan, misalnya pindah dari ke kamar ke dapur sambil tetap online. Yang terakhir, cocok untuk berbagi tempat. Dipakai pas di rumah, sekolah, kampus, kafe, atau kantor. Contoh penggunaannya, yang pertama WiFi bisa dipakai untuk belajar online, nonton YouTube, atau tugas lewat internet. Yang kedua ada hotspot. Ketika menyalakan fitur hotspot, jadi akses point perangkat lainnya bisa terhubung dan pemakaian internet dari HP kita sendiri. Yang kedua ada perangkat keras jaringan nirkabel. Perangkat keras jaringan nirkabel adalah alat-alat fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti laptop, HP, atau komputer ke jaringan internet tanpa kabel. Tujuannya adalah agar perangkat bisa saling terhubung dan bisa mengakses internet tanpa berbagi data. Perangkat penting dalam jaringan nirkabel yang pertama ada access point. Fungsinya menghubungkan perangkat nirkabel. Contohnya seperti di sekolah atau kantor, access point dipasang supaya penggunanya bisa terhubung ke jaringan lewat WiFi. Yang kedua, gambaran mudah seperti pintu masuk WiFi ke jaringan lokal. Yang kedua ada wireless router. Fungsinya menghubungkan fungsi router dan access point bisa membagikan koneksi internet langsung lewat WiFi tanpa perlu kabel ke setiap perangkat. Contoh penggunaannya digunakan di rumah untuk menghubungkan semua perangkat internet. Yang ketiga ada wireless. Fungsinya untuk menangkap sinyal WiFi dari access point agar perangkat bisa terhubung ke jaringan. Contohnya seperti laptop atau HP yang biasanya punya bawaannya sendiri. Yang keempat ada repeater. Fungsinya memperluas jaringan WiFi dengan menangkap sinyal dari router lalu memancarkannya kembali. Contohnya dipasang di area rumah yang jauh dari router agar tetap bisa dapat sinyal WiFi. Yang kelima ada wireless. Fungsinya menghubungkan dua jaringan yang berbeda lokasi tanpa kabel. Contoh penggunaannya menghubungkan gedung A dan gedung B tanpa menggunakan kabel LAN. Konsep umum WPAN atau Wireless Personal Area Network adalah jaringan nirkabel berskala kecil. Biasanya digunakan untuk jarak 1 atau 10 meter saja. Tujuannya adalah untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti HP, mouse, speaker, keyboard, dan lain-lainnya yang tanpa menggunakan kabel. Contohnya saat menghubungkan HP ke speaker Bluetooth atau mouse wireless ke laptop.
Teknologi yang digunakan dalam WPAN adalah yang pertama ada Bluetooth. Digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya menghubungkan headset, TWS, printer, atau perangkat yang lainnya. Yang kedua ada Zigbee. Digunakan dalam sistem smartphone dalam perangkat IoT seperti lampu pintar, sensor suhu atau alarm otomatis. Yang ketiga ada infrared. Digunakan untuk di remote control atau elektronik seperti AC dan TV. Manfaat dari WPAN yang pertama hemat energi, yang kedua biayanya murah, dan yang terakhir pemasangannya lebih mudah. Contoh penggunaan WPAN adalah yang pertama menghubungkan mouse dan keyboard wireless ke laptop, yang kedua pairing HP ke speaker Bluetooth, yang ketiga menggunakan remote control infrared, yang terakhir komunikasi antar sensor pintar. Konsep umum WLAN adalah jaringan area lokal yang menghubungkan perangkat dalam suatu area terbatas menggunakan sinyal radio. Biasanya digunakan di rumah, sekolah, kantor, ataupun area publik lainnya. Jaringan nirkabel yang menggunakan beberapa perangkat seperti laptop, smartphone, atau printer dalam satu area yang terbatas. Contohnya seperti WiFi yang digunakan dalam sekolah atau rumah. Standar WLAN adalah menggunakan standar yang ditetapkan oleh IEEE, yaitu masing-masing huruf mewakili versi teknologi WiFi dengan kecepatan yang terjangkau. Teknologi WLAN yang pertama ada infrastruktur, menggunakan access point sebagai pusat jaringan. Perangkat laptop terhubung ke access point untuk saling berkomunikasi atau mengakses internet. Contohnya seperti WiFi yang di sekolah atau di kafe. Yang kedua ada ad hoc, antar perangkat terhubung langsung tanpa access point, cocok untuk jaringan sementara atau darurat. Contohnya mengirim file langsung dari laptop ke via WiFi. Manfaat WLAN adalah yang pertama mobilitas yang tinggi. Pengguna bisa berpindah tempat sambil berhubungan ke jaringan. Yang kedua fleksibel, bisa digunakan oleh banyak perangkat tanpa kabel. Yang ketiga instalasinya lebih mudah dan hemat, tak perlu menggunakan banyak kabel ke setiap sudut. Yaitu ada keamanan WLAN. Keamanan WLAN menggunakan sinyal radio yang terhubung ke jaringan. Ancaman umum pada WLAN yang pertama penyadap data. Penyerang bisa menangkap data lewat jaringan seperti username, password, atau informasi sensitif lainnya. Yang kedua akses yang tidak sah. Orang asing bisa masuk ke jaringan WiFi dan menggunakan internet atau bahkan mencuri data. Yang ketiga serangan DOS. Penyerangan banjir jaringan dengan lalu lintas palsu sehingga membuat koneksi lambat atau bahkan tidak bisa digunakan. Teknik keamanan WLAN yang pertama menggunakan enkripsi WPA2 atau WPA3. Ini adalah sistem keamanan yang melindungi data saat dikirim. Menghindari menggunakan WPA karena sangat mudah dibobol. Yang ketiga ganti password. Router baru biasanya punya nama dan password standar. Yang ketiga gunakan MAI filtering, hanya perangkat dengan alamat tertentu yang boleh terhubung. Yang terakhir update firmware router secara berkala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana memasang jaringan nirkabel. Seperti yang kita tahu bahwa jaringan komputer itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jaringan kabel, contohnya adalah UTP, STP, atau koaksial. Kemudian jaringan nirkabel, yaitu jaringan yang tidak menggunakan media berupa kabel. Contohnya adalah Bluetooth, WiFi yang selalu kita pakai, dan sebagainya. Namun sebelum itu kita perkenalkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Untuk alat yang pertama, wireless router. Fungsinya untuk memancarkan jaringan nirkabel. Alat yang kedua yaitu power adapter. Untuk fungsinya yaitu memberikan daya kepada wireless router. Laptop atau PC digunakan untuk konfigurasi wireless router. Selanjutnya yaitu kabel UTP. Berfungsi untuk menghubungkan wireless router ke laptop atau PC. Perangkat WiFi bisa digunakan di berbagai tempat, misalnya di sekolah, di kantor, maupun di tempat umum lainnya. Nah, teknologinya adalah menggunakan jaringan 2,4 GHz, yaitu jaringan umum yang digunakan di Indonesia. Nah, perangkat yang akan kita gunakan untuk praktek hari ini adalah TP-Link 840N. Langkah pertama adalah kita catat dulu. Di sini ada SSID, kemudian PIN. Ini fungsinya untuk login ketika kita melakukan konfigurasi. Nah, setelah dicatat, jangan lupa pastikan sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan dengan adaptor. Di sini tertulis powernya adalah 9 volt 0,6 ampere. Maka power supply yang kita gunakan adalah 9 volt 0,6 ampere. Kita masukkan di outlet yang tersedia. Maka lampu LED akan menyala. Bisa dilihat LED-nya berwarna kuning, artinya sudah menyala. Kemudian kita masukkan kabel dari sumber internet, memasukkan di soket berwarna biru atau soket WAN. Dimasukkan. Nah, seperti ini. Sekarang kita lakukan reset. Caranya adalah dengan menekan tombol reset selama kurang lebih 10 detik. Sampai warna LED menyala semua, kemudian mati lagi. Oke, sudah mati lagi, berarti perangkat sudah reset. Langkah kedua yaitu kita melakukan setting perangkat melalui laptop atau komputer. Kita buka tadi, yang sudah kita catat adalah SSID dan PIN dari perangkat yang akan kita setting. Di tempat saya, SSID-nya adalah TP-Link EA10 Connect. Kemudian security key, kita masukkan PIN yang tertera pada perangkat yang kita catat tadi. Di tempat saya adalah 51628 499. Yes.
Kemudian kita buka tp-link wifi.net. Nah, kita akan diarahkan menuju setting wireless. Kita masukkan username admin, kemudian passwordnya juga admin sebagai username dan password standar kita atau bawaan dari pabrik. Klik login. Nah, kita ada yang namanya quick setup. Ini artinya kita akan dipandu dalam pengaturan wireless router. Klik next. Nah, operation mode seperti yang saya sampaikan ada paling tidak 3. Kalau di sini ada 4. Yang pertama adalah wireless router, WISP, kemudian access point, kemudian ring extender. Pada praktek ini kita gunakan wireless router. Klik next. Kemudian bagaimana di port 1 kita, apakah dari sumber internet menyediakan DHCP? Kalau menyediakan DHCP, klik dynamic IP. Next. Apakah kita akan melakukan clone MAC address? Diklik saja no, karena kita tidak di lock MAC address-nya. Klik next. Wireless network name atau dinamakan SSID. Bisa kita isikan dengan SSID yang kita inginkan. Misalnya adalah SSID WiFi TKJ Mungkit. Begitu. Kemudian security, kita isikan password yang kita inginkan untuk pengguna agar bisa terkoneksi ke jaringan WiFi yang kita buat. Misalnya passwordnya adalah SMK Mungkit. Kalau sudah, kita klik next. Sudah, ini hanya konfirmasi halaman. Klik save. Kita tunggu sejenak, maka otomatis kita akan disconnect dari jaringan WiFi karena SSID sudah berganti ke SSID yang kita setting tadi. Maka klik icon WiFi, kemudian tadi kita membuat SSID namanya WiFi TKJ Mungkit. Kita cari WiFi TKJ Mungkit, connect. Kemudian masukkan password sesuai yang kita masukkan di pengaturan WiFi. Kita masukkan tadi adalah passwordnya SMK Mungkit. Bisa dilihat. Kemudian klik next. Yes. Kemudian kita uji jaringan internet kita. Misalnya kita masukkan Google. Oke, dengan ini kita sudah dapat melakukan browsing dan akses internet dengan jaringan wireless atau nirkabel. Nah, setelah kita membuat jaringan nirkabel tadi, sudah kita setting. Sekarang coba untuk ganti SSID dan ganti password dari jaringan nirkabel. Silakan. Langkah yang pertama yaitu buka tp-link wifi.net di browser. Langkah kedua, buka basic setting di menu wireless. Langkah ketiga, ganti SSID sesuai keinginan. Langkah keempat, klik save. Tunggu sampai WiFi laptop disconnect. Connect ke jaringan WiFi sesuai SSID yang kita setting.
Untuk mengganti password, masuk ke menu Wireless Security di bagian Wireless. Ganti wireless password sesuai keinginan. Klik Save. Maka WiFi komputer otomatis akan disconnect. Connect kembali ke jaringan WiFi yang sudah kita setting dengan password yang baru. Periksa koneksi dengan membuka alamat gmail.com. Demikian langkah-langkah memasang jaringan nirkabel, di mana jaringan nirkabel dapat kita temui di tempat umum, kafe-kafe, maupun di rumah kita semua. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Nurmawan sebagai konsultan pengawas dari PT TEM Excelindo. Untuk video praktek dengan judul memasang jaringan nirkabel yang kalian saksikan ini sudah sesuai dengan standar industri yang berlaku. Adapun perbedaan pada video praktek ini bisa dikatakan wajar. Hal tersebut dikarenakan video ini ditujukan hanya untuk media pembelajaran semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.